Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Alifah Mutrianingrum dari Universitas Yatsi Masdani di channel Bunda Ai. Untuk kali ini kita akan belajar tentang array dalam pemrograman. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Apa sih itu array? Array adalah salah satu struktur data paling dasar yang digunakan dalam pemrograman. Array digunakan untuk menyimpan koleksi data dalam satu variabel, di mana semua data memiliki tipe yang sama. Array sangat berguna ketika kita perlu menyimpan sejumlah besar data dan mengaksesnya berdasarkan indeks. Elemen-elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang biasanya dimulai dari 0. Untuk definisi array adalah kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama, disimpan secara berurutan di dalam memori. Setiap elemen array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Contohnya yaitu array dengan elemen 10, 20, 30, 40 memiliki indeks yang pertama yaitu indeks ke-0 adalah 10, indeks ke-1 adalah 20, indeks kedua adalah 30, indeks ketiga adalah 40. Sedangkan ciri-ciri array yaitu tipe data sama. Semua elemen array harus memiliki tipe data yang sama. Indeks dimulai dari 0. Elemen pertama memiliki indeks 0. Yang ketiga, akses langsung. Elemen dapat diakses langsung menggunakan indeks. Yang terakhir yaitu ukuran tetap atau statik. Sebagian besar bahasa pemrograman mendefinisikan array dengan ukuran tetap saat dibuat. Operasi umum pada array. Yang pertama, menambahkan elemen. Beberapa bahasa pemrograman memiliki metode untuk menambahkan elemen ke dalam array. Misalnya push di JavaScript. Yang kedua, menghapus elemen. Menghapus elemen di array dapat dilakukan dengan metode yang sesuai, misalnya space dalam JavaScript. Yang ketiga, mengupdate elemen. Elemen dalam array dapat diubah dengan mengakses indeks tertentu. Yang keempat, mencetak elemen menggunakan loop seperti for atau for each untuk mencetak semua elemen dalam array. Selanjutnya yaitu jenis-jenis array. Yang pertama yaitu array satu dimensi, yaitu array dengan satu indeks. Contohnya int itu integer. Angka 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk array dinamis, ukuran array dapat berubah saat runtime. Dapat dilakukan di Python atau dengan library tertentu dalam C++ atau Java. Yang ketiga, array multidimensi. Array dengan lebih dari satu indeks. Contohnya sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangan dari array. Yang pertama yaitu kelebihan dulu ya. Kelebihan array tersebut adalah akses lebih cepat atau random access. Elemen dalam array dapat diakses langsung menggunakan indeks tanpa perlu iterasi. Contohnya, angka 3 langsung mengakses elemen keempat. Yang kedua yaitu penyimpanan data terstruktur. Data dalam array disimpan secara berurutan dalam memori sehingga mudah dikelola dan dipahami. Selanjutnya, efisiensi dalam penyimpanan memori. Karena semua elemen memiliki tipe data yang sama, pengguna memori lebih efisien dibandingkan dengan struktur data lain yang memungkinkan elemen berbeda tipe. Yang keempat yaitu mudah diimplementasikan. Array adalah salah satu struktur yang dapat paling sederhana dan banyak didukung oleh hampir semua bahasa pemrograman. Yang kelima, contoh untuk koleksi data tetap. Ideal untuk menyimpan data yang ukurannya diketahui sejak awal dan tidak berubah, seperti daftar nilai siswa atau hari dalam seminggu. Selanjutnya, kompatibilitas dalam algoritma dasar. Banyak algoritma seperti sorting atau pengurutan
dan searching atau pencarian dapat dengan mudah diimplementasikan pada array. Selanjutnya, kinerja baik untuk operasi baca. Operasi membaca elemen lebih cepat dibandingkan dengan struktur data seperti linked list. Dukungan untuk multidimensi, array dapat digunakan untuk mempresentasikan data dalam bentuk multidimensi seperti matriks 2, 3, atau data multidimensi lainnya. Selanjutnya, penggunaan dalam pemrograman low level. Dalam bahasa pemrograman seperti C, array memungkinkan manipulasi langsung memori, misalnya menggunakan pointer. Selanjutnya, mudah digunakan untuk iterasi. Array dapat dengan mudah diiterasi menggunakan loop seperti for while atau iterasi berbasis elemen. Selanjutnya, fungsi dasar untuk operasi paralel. Array sering digunakan dalam algoritma yang mendukung operasi paralel seperti CUDA. Untuk ukurannya tetap atau static size. Setelah array dideklarasikan, ukuran tidak dapat berubah. Contohnya, jika array diinisialisasi dengan ukuran 10, Anda tidak bisa menambah atau mengurangi ukurannya tanpa membuat array baru. Yang kedua, operasi tambah atau hapus tidak efisien. Menambahkan atau menghapus elemen membutuhkan pergeseran elemen lain. Contoh, untuk menambahkan elemen di tengah array, semua elemen setelahnya harus digeser ke kanan. Operasi ini memiliki kompleksitas O (n). Membutuhkan memori kontinu. Array disimpan dalam memori secara berurutan. Jika tidak ada memori yang cukup besar. Tidak mendukung operasi tingkat tinggi. Operasi seperti pencarian, penghapusan, atau penyisipan harus diimplementasikan secara manual algoritma tambahan. Duplikasi data memakan memori. Jika elemen perlu dihapus atau diganti, array baru seringkali harus dibuat untuk mengakomodasikan perubahan yang dapat memboroskan memori. 9. Tidak efisien untuk operasi yang sering mengubah ukuran. 10. Tidak dapat optimal untuk operasi pencarian atau unsorted. Adapun solusi mengatasi kekurangan array, gunakan struktur data dinamis. Kedua, urutkan data jika sering melakukan pencarian. Ketiga, optimalkan alokasi memori. Perbedaan antara struktur lain dan array pertama yaitu list atau Python, ukuran yang dinamis, jenis data yang boleh berbeda, operasi tambah pun mudah. Vektor atau C++, ukuran yang dinamis, jenis data yang harus sama, serta operasi tambah pun mudah. Untuk array, ukuran yang statis, jenis data yang harus sama, serta operasi tambah pun sulit. Contoh kasus operasi tambah yang sulit yaitu menambahkan elemen di akhir, menambahkan elemen di tengah, yang terakhir yaitu menambahkan elemen di awal. Solusi mengatasi kesulitan tersebut, gunakan struktur data dinamis, vektor, C++, atau array list Java, memungkinkan ukuran bertambah secara otomatis. List atau Python menangani pertambahan elemen secara lebih efisien. Kedua, gunakan buffer, memori yang lebih besar. Ketiga, batasi operasi tambah pada posisi terakhir. Selanjutnya kita masuk ke deklarasi dan inisialisasi array. Berikut adalah contohnya dalam C, dalam Java, dan dalam Python. Untuk contoh penggunaan array lagi, yaitu seperti berikut.
Saya mengambil contoh dari Java. Selanjutnya, ini adalah contoh dari Python. Selanjutnya, yaitu kita masuk kesimpulannya. Array adalah fondasi penting dalam pemrograman karena efisiensi dan kesederhanaannya. Namun, untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas lebih tinggi, struktur data lain yang lebih dinamis seringkali lebih cocok dibandingkan array.